Baik, perkenalkan nama saya Taping Taro Agariang Haan, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program studi saya adalah sosiologi. Di sini saya akan membahas mata kuliah saya, yaitu anti korupsi. Dari mata kuliah tersebut yaitu dengan topik akar dari korupsi. Langsung saja saya membahas dari yang pertama. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk terus mempertahankan nilai-nilai tersebut, tentu pemerintah yang memegang kekuasaan sekaligus masyarakat harus secara berdampingan memegang teguh prinsip tersebut. Oleh karena itu, sebagai negara demokrasi yang menjadi pemegang kekuasaan dan di sini juga mempunyai peran sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara berlangsung dan secara langsung, bebas, adil dan jujur. Akan tetapi pihak-pihak yang diberikan kepercayaan oleh rakyat tersebut masih saja ada yang terjerat kasus korupsi. Di sini kita bertanya-tanya, apakah terdapat hal yang salah atau dari para pejabat pemerintah di balik pencalonannya sebagai wakil rakyat, serta apakah penyelenggaraan pemilihan umum tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum. Korupsi tentu kata korupsi ini terdengar tidak asing lagi bagi kita. Lantas apakah sebenarnya makna korupsi ini? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi ini merupakan tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Khusus korupsi ini di Indonesia sampai saat ini masih memprihatinkan, baik itu dari kalangan pejabat tinggi maupun karyawan. Tentu ini merupakan permasalahan yang harus ditangani secara serius. Sampai di benak masyarakat sampai muncul suatu rasa yang menunjukkan ketidakpercayaan lagi terhadap pemerintah. Korupsi sendiri dapat diartikan atau dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya menerima suap, gratifikasi yang menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Itu gratifikasi yang pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang atau rabat, diskon atau komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perbelanjaan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, atau juga kickback dari tender dan kontrak korporasi karena anggaran dan pendapatan negara sebagian diserap dan ditetapkan oleh korporasi, sedangkan perizinan program dan tender kontrak kewenangannya didapat di penyelenggaraan negara. Maka dari itu korupsi merupakan kewenangan yang berubah menjadi kesewenang-wenangan, merupakan cikal bakal korupsi. Korupsi juga terdapat yang kecil-kecilan. Dari di sini pejabat melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang mereka miliki, baik yang berada di level atas, menengah maupun bawah. Bentuk aksinya biasanya dilakukan di tengah-tengah proses dalam melaksanakan keseharian tugas dan tanggung jawab mereka, yang di dalamnya terdapat interaksi dengan warga biasa yang sedang menggunakan akses pelayanan yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam upaya pemberantas korupsi, hal yang paling utama ditentukan yaitu harus mengubah cara pandang yang berkenaan dengan pola pikir bahwa pembelokan alokasi anggaran
dengan negara ke pejabat atau penguasa adalah hal yang salah, karena mengganggu kompetisi dan kesempatan distributif bagi yang lain. Mengubah cara pandang ini harus bersifat kolektif universal untuk membangun kesadaran bahwa tata yang diduduki oleh wakil rakyat sesungguhnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ada yang menduga bahwa pasca korupsi jauh lebih banyak. Anggapan biasa dilihat dari penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Banyaknya perkara inilah yang menjadi penilaian sebagian orang atas maraknya korupsi. Namun demikian, korupsi perlu dilihat dalam relasi-relasi politik lebih banyak dan birokratik dan bisnis yang telah berakar sejak lama. Realitas kekuasaan seperti ini yang masih sulit dibongkar secara signifikan untuk diperlukan langkah-langkah pemerintah dan partisipasi dukungan masyarakat. Dan mereka para koruptor yang memperkaya dirinya sendiri karena tuntutan status sosial dan kedudukan yang tinggi yang mereka miliki. Walaupun berbagai hal sudah dilakukan untuk menghilangkan korupsi, tetapi tetap saja ada lagi korupsi di Indonesia. Korupsi seperti sudah menjadi budaya masyarakat, bukan persoalan hukum, melainkan kultur atau karakter setiap orang, tinggal bagaimana menyiapkannya. Banyak sekali akibat dari korupsi yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain, seperti ketimpangan sosial, hilangnya rasa kepercayaan terhadap orang lain, kerugian yang tentunya sangat besar, dan lain sebagainya.